Lama telah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tiadalah korban mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan segala nafsu hatimu? Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padahu. Saudara-saudara, ini lagu Lama Telah Dirindu, lagu Sion yang bukan lengkap, jadi lagu Sion aja. Sekarang kita bandingkan dengan syair pada lagu Sion yang edisi lengkap. Lama telah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban, di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan hasrat hatimu semuanya? Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Saya tidak akan membahas dua perbedaan syair itu, tapi Anda dapat merasakan sendiri bagaimana rima berpengaruh pada pemaknaan dan penghayatan. Dan saya lebih memilih untuk membicarakan tentang korban. Korban di mezbah Tuhan. Dan ini di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, diberikanlah anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi diberikan itu berarti sebagai suatu korban. Nah, kita sudah sering membahas tentang korban. Yang dipentingkan bukan korban itu, tapi kesetiaan hati, penyerahan pada Allah. Di dalam konten sebelumnya sudah dibahas tentang hal itu, tapi saya akan membahas di sini tentang korban itu sendiri bagaimana di dalam praktik ketika para rasul mengalami sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan apapun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Jadi ini kita mendapatkan suatu kehidupan yang berkorban dalam perilaku yang ditunjukkan oleh
Rasul Paulus, dia mau berkorban demi Israel bangsanya, demi pekabaran Injil itu. Tapi baginya hidup adalah Kristus, sedangkan mati adalah keuntungan. Jadi istilah berkorban bagi Paulus itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib. Jadi, Paulus di sini rela diperlakukan sebagaimana apapun di situ. Tetapi dengan perlakuan-perlakuan itu dia tidak bermaksud untuk mengadukan bangsanya, ya menentang orang-orang itu terpaksa naik banding pada Kaisar, tapi bukan bermaksud untuk mengadukan bangsaku. Ya, di sini adalah untuk membela diri karena perjalanan Injil itu masih jauh dan dia mau melepaskan diri dari hukuman mati itu. Nah, jadi dia naik banding, ada keadilan. Jadi di samping pengorbanan juga ada nilai-nilai keadilan yang dibela, di mana sesuai dengan hukum yang berlaku tetap ada naik banding sesudah putusan pengadilan tingkat pertama. Di situ kita melihat bahwa di dalam kekristenan itu sesuatu itu kompleks, tidak hanya satu. Kalau sudah berkorban mau diapakan, ditindas oleh orang lain sesukanya dan sebagainya. Tidak demikian, tapi ada nilai-nilai yang lain, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai pengabdian, nilai-nilai yang lainnya. Itu kompleks. Jadi kita mesti melihatnya secara utuh. Dengan melihat lama telah dirundu damai iman teguh. Apa engkau boleh perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya, padahu, ya. Di situ perhentian dan rahmat kita tentu hanya pada Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya. Kalau tanpa ada korban situ, tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Pengorbanan yang kita alami sekian hari, sekian waktu untuk suatu nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan dengan begitu mulia, itu tentu tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan. Karena di sini dikatakan, lama telah dirindu damai iman teduh dan berdoa dengan sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di semoga. Korban itu hanyalah Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari iblis, maut, dan dosa. Upah dosa adalah maut, tapi karena Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Dengan pengorbanan Yesus, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Dengan kemenangan itu, maka kehidupan kita yang melakukan semua hal seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu tidak lagi berupa pengorbanan, tapi itu adalah memang salib yang harus dipikul untuk mengikuti Yesus. Dan itu adalah kebahagiaan baginya karena Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, meskipun mati adalah